Hai guys, Bale Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Cross Zero season yang pertama. Film ini difokuskan pada pertarungan kekuatan antara geng siswa-siswa di sekolah khusus pria bernama Suzuran. Karena film ini mengandung banyak adegan tawuran yang berbahaya, so aku harap kalian tidak meniru adegan berbahaya dari film ini ya. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang siswa bernama Takia Genji yang berada di sebuah atap sekolah. Ia merupakan siswa pindahan yang berambisi untuk menjadi yang terbaik di sekolah Suzuran. Di tempat lainnya, terlihat orientasi penerimaan siswa baru di dalam sebuah aula sekolah. Dari scene ini, kita sudah bisa membayangkan seperti apa sekolah ini sebenarnya. Dengan tembok yang dipenuhi coretan-coretan, serta murid-murid yang sama sekali tak memiliki rasa hormat di depan para gurunya. Dan tentu saja, akhir dari perayaan tersebut adalah tawuran antar para geng pada angkatan tersebut. Lalu sekolah Suzuran didatangi oleh beberapa yakuza yang mengaku mencari siswa yang bernama Tamao Serizawa untuk membalaskan dendam atas apa yang terjadi pada anggota mereka. Namun tiba-tiba Genji melewati tempat tersebut dengan sangat angkuh. Para yakuza itu pun salah mengira Genji sebagai Serizawa. Di sana, Genji pun menunjukkan sedikit kemampuannya dan langsung mengalahkan para yakuza dengan sangat mudah. Di tempat lainnya, kita diperlihatkan dengan sosok Tamao Serizawa, seseorang yang dikenal sebagai penguasa dari sekolah Suzuran. Di sini, ia terlihat nekat mengendarai sebuah motor, padahal diketahui bahwa ia belum pernah mengendarai motor sebelumnya. Tentu saja ia pun menjadi buronan polisi akibat aksinya tersebut. Berbagai hal terjadi dalam proses kejar-kejaran itu. Setelah itu, Serizawa pun tiba-tiba sampai di tempat Genji berada. Dan itu menjadi awal dari pertemuan Genji dan Serizawa. Walau pada akhirnya Serizawa harus ditangkap oleh kawanan polisi akibat kenekatannya itu. Cerita lalu beralih memperlihatkan Genji yang bertemu dengan seorang gadis bernama Aizawa Ruka. Ruka adalah seorang penyanyi di sebuah klub malam. Setelah itu, Genji pun pulang ke rumahnya. Diketahui ia merupakan anak dari seorang pemimpin yakuza. Dan itulah alasannya mengapa Genji sangat berambisi untuk bisa menguasai sekolah Suzuran. Karena ia ingin mendapatkan posisi ayahnya yang sekarang. Keesokan harinya, di sebuah atap sekolah Suzuran, terdapat Serizawa dan anggota gengnya yang sedang berdiskusi dan bermain bersama. Namun tiba-tiba datanglah Genji dan mengacaukan permainan mereka. Kedatangannya itu bertujuan untuk langsung menantang Serizawa. Namun di sini ia diberikan syarat, yaitu ia harus mengalahkan semua siswa terkuat di kelas 2 terlebih dahulu dan memiliki pengikut yang banyak. Salah satu yang terkuat yang harus dikalahkan oleh Genji adalah seseorang bernama Rendamen. Setelah hal itu, terlihat geng bernama The Mikami Brothers yang menantang geng Serizawa. Disinilah kita diperlihatkan kemampuan petarung nomor 1 di sekolah Suzuran. Dan benar saja, hanya dengan beberapa kali pukulan saja, semua anggota The Mikami Brothers dapat dikalahkan oleh Serizawa. Scene lalu beralih menampilkan Genji yang bertemu dengan anggota yakuza yang pada awal film telah dikalahkan olehnya, bernama Ken Katagiri. Niatan yang ingin membalas dendam malah berujung kedekatan di antara mereka. Di sini, Katagiri berkata bahwa ia akan membantu Genji untuk menjadi penguasa sekolah Suzuran.
Mengikuti saran dari Katagiri, Genji mulai membangun pasukannya yang disebut Genji Perfect Seiha atau GPS. Ia mulai mengalahkan beberapa pemimpin geng untuk mendapatkan pengikut yang lebih banyak. Ketua geng pertama yang bergabung dengan GPS adalah siswa bernama Tamura Chuta. Di sini artinya semua pengikut Chuta sekarang sudah menjadi pengikut Genji. Mereka pun akhirnya berdiskusi kembali mengenai target mereka berikutnya. Ada beberapa geng yang harus dikalahkan, di antaranya The Front of Armament yang merupakan geng motor yang cukup ganas, Ebizuka Junior High Trio yang merupakan murid-murid penguasa kelas 1, selanjutnya ialah Raindamen. Selain itu, ada Tamao Serizawa dan anggota lainnya yang tergabung dalam geng Serizawa Army. Dan yang terakhir, murid bernama Takashi Makise bersama gengnya. Ia merupakan anak kelas 2 yang juga memiliki beberapa pengikut. Uniknya, ia sudah beberapa kali dikalahkan oleh Serizawa, namun ia selalu menolak untuk bergabung di dalam geng Serizawa. Hal itulah yang membuat pengikut-pengikutnya juga setia kepadanya. Itulah beberapa geng atau orang yang harus ditaklukkan oleh Genji jika ingin menjadi penguasa Suzuran. Mereka pun mulai dari Makise. Cara menaklukkan Makise sepertinya cukup unik. Bukan dengan kekerasan atau perlawanan, namun dengan bantuan wanita. Diketahui, Makise memang sangat lemah jika sudah berkaitan dengan wanita. Genji dan yang lainnya pun lalu mengatur pertemuan kencan antara Makise dan beberapa wanita cantik dengan bantuan Ruka. Meskipun kencan tersebut akhirnya gagal, namun Makise tetap luluh dan akhirnya bergabung dengan GPS. Dengan begitu, GPS pun akhirnya menjadi semakin besar. Di sisi lain, Serizawa yang mendengar kabar bergabungnya Makise merasa sedikit kesal. Pasalnya, ia sudah beberapa kali mengalahkannya, namun tetap menolak untuk masuk ke dalam geng Serizawa. Di tempat lainnya, Genji terlihat menghampiri siswa bernama Izaki. Di sini sebenarnya Genji telah ditipu, di mana Izaki telah meminta bertemu dengan Genji dengan alasan bahwa ia dan pengikutnya ingin bergabung dengan GPS. Namun yang terjadi ialah Genji yang berakhir babak belur karena dikeroyok oleh semua pasukan dari Izaki. Tanpa diketahui, Izaki sebenarnya merupakan pengikut dari Makise yang juga artinya merupakan pengikut dari Genji. Namun di sini ia hanya ingin melihat kemampuan yang dimiliki oleh Genji sebagai pemimpinnya nanti. Dan benar saja, walaupun berkali-kali tumbang, Genji tetap bangkit dan tak pernah mau mengalah. Setelah kejadian itu, GPS akhirnya resmi diumumkan sebagai nama geng di bawah pimpinan Genji dengan sebuah perayaan sederhana untuk mengenal anggota satu dengan yang lainnya. Setelah acara selesai, Izaki pun diserang oleh orang-orang suruhan Tokaji yang merupakan anggota dari Serizawa. Namun serangan tersebut ia lakukan secara rahasia tanpa sepengetahuan dari Serizawa. Izaki pun akhirnya dibiarkan babak belur dengan posisi tergantung. Melihat hal itu, Genji pun marah besar dan langsung berniat untuk menyerang geng Serizawa. Namun Makise dan Izaki melarangnya karena mereka masih kalah jumlah dengan anggota Serizawa. Setelah kejadian itu, Genji dan Makise pun akhirnya pergi ke sebuah bar. Tanpa disengaja, di sana mereka pun bertemu dengan Serizawa dan Tokyo. Dan Genji yang marah besar pun langsung menyerang Tokyo. Namun ia pun dihentikan oleh Serizawa. Hal itu membuat Genji lebih marah dan langsung menantang Serizawa untuk berduel. Tokyo tak membiarkan hal itu terjadi. Ia menahan mereka dan dengan tiba-tiba ia pun kejang-kejang kemudian pingsan. Pada akhirnya diketahui bahwa Tokyo mengidap penyakit berbahaya pada otaknya. Keesokan harinya, Genji masuk ke sekolah dalam keadaan kacau. Ia menyerang semua murid yang ia lihat
dan memaksa mereka untuk bergabung ke dalam gengnya. Ia pun akhirnya dihentikan oleh Makise. Namun Genji tetap terus melakukan apapun yang ia inginkan. Lalu setelah hal itu, salah satu anggota GPS datang dan memberitahu mereka bahwa Chuta telah diserang oleh geng lain. Hal itu tentu saja membuat Genji semakin marah dan ingin segera menyerang. Namun lagi dan lagi, niatnya tersebut ditentang oleh Makise. Di tempat lainnya, terlihat Katagiri yang sedang membicarakan sesuatu yang serius dengan bosnya. Ia pun diberikan misi untuk membunuh Genji. Hal itu tentu saja karena Genji merupakan anak dari saingan bosnya itu. Bosnya di sini ingin memancing pertempuran dan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar nantinya. Katagiri pun akhirnya pergi menemui Genji di sebuah dermaga. Di sana ia merasa ragu dan bimbang untuk membunuh Genji. Namun pada akhirnya ia pun mengurungkan niatnya tersebut karena ia merasa Genji adalah sahabatnya. Pada malam harinya, Ruka yang sedang berada di dalam perjalanan pulang dikepung oleh beberapa orang misterius dan langsung menculiknya. Ruka dan temannya diculik dan disekap di dalam sebuah tempat. Ruka pun mendapatkan kesempatan menggunakan teleponnya dan menelpon Genji. Di sana ia berkata bahwa ia telah diculik oleh beberapa orang yang menggunakan jaket kulit dengan sebuah lambang di punggungnya. Genji dan anggota GPS lainnya lantas langsung bergegas menuju markas geng tersebut. Tentu saja tanpa basa-basi, GPS yang dipimpin oleh Genji langsung menyerang geng armamen dengan membabi buta. Setelah beberapa lama, Genji pun menyadari bahwa pada jaket geng armamen tak ada simbol atau lambang apapun, yang artinya ia telah diadu domba oleh seorang oknum. Pimpinan geng armamen pun meminta pihak GPS untuk meminta maaf atas serangan tersebut. Hal itu berupa telinga dari salah seorang anggota GPS, yaitu Makise. Namun Genji langsung menawarkan kedua telinganya untuk dikorbankan. Dan ketika Genji hendak memotong telinganya, Bando pun menghentikannya dan memberitahu letak Ruka dan temannya disekap. Tanpa menunggu waktu lama, Genji dan anggota GPS lainnya langsung bergegas menuju tempat tersebut. Dan akhirnya diketahui bahwa orang di balik penyekapan tersebut adalah Tokaji. Mengetahui hal tersebut, Serizawa merasa sangat marah kepada Tokaji karena menggunakan cara licik atas nama geng dan membuat nama gengnya tercemar. Karena hal tersebut, GPS pun langsung melayangkan tantangan berupa tawuran di depan sekolah Suzuran besok. Keesokan harinya, kedua geng tersebut akhirnya berkumpul di lapangan sekolah. Serizawa memiliki 100 anggota, sedangkan GPS hanya memiliki 70 anggota. Di sini terlihat bahwa mereka sudah kalah jumlah jika dibandingkan dengan geng Serizawa. Namun GPS tak kenal menyerah dan tetap melangkah. Dengan diiringi hujan deras, tawuran tersebut pun akhirnya terjadi. Di waktu yang sama pula, Tokyo akhirnya dioperasi karena penyakitnya, dan juga Katagiri yang akan dieksekusi akibat menolak melakukan perintah bosnya untuk membunuh Genji. Kembali kepada kedua geng yang sudah bersiap untuk bertarung. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Pada awalnya, geng Serizawa terlihat cukup unggul dari geng GPS. Selain diketahui kalah jumlah, anggota GPS juga rata-rata merupakan murid yang tergolong lemah. Tiba-tiba datanglah geng armamen yang datang dan memihak kubu GPS. Disinilah akhirnya geng GPS bangkit dan terus berjuang. Karena bantuan dari geng armamen, pertarungan kedua geng ini pun menjadi cukup imbang, di mana sekarang mereka sudah tidak kalah jumlah dengan geng Serizawa. Sampai pada akhirnya pertarungan tersebut menyisakan dua petarung dan pemimpin dari masing-masing geng, yaitu Serizawa
melawan Genji. Mereka terus menyerang satu sama lain. Pada awalnya, semua orang merasa Genji yang akan kalah, mengingat ia memang petarung pemula dan tubuhnya dipenuhi luka yang lebih banyak daripada Serizawa. Namun Genji membalik semua keadaan tersebut dan berhasil mengalahkan Serizawa akibat tekadnya yang begitu kuat. Genji pun akhirnya menjadi pemenang dari pertarungan tersebut. Bersama dengan itu, Tokyo akhirnya menjalani operasi dengan lancar dan Katagiri juga akhirnya berhasil selamat dari eksekusi tersebut. Film diakhiri dengan pertarungan di antara Genji melawan Raindamen. Siapakah yang akan menjadi pemenang di antara mereka ya? Dan film pun selesai. Penasaran kan dengan season selanjutnya dari film ini? So jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya kalau kalian mau dibuatkan alur cerita season selanjutnya. Semoga kalian bisa memahami alur ceritanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!